Ada isu Bapak masuk Golkar ada? Saya tiap hari masuk istana. Pak, soal isu Pak Jokowi ke Golkar gimana Pak? Apa Baik, bagus-bagus saja. bagus? Tapi positif Tapi Pak, ada perbincangan serius soal itu Pak Jokowi ke Golkar memang. Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai. Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK kenal? Semua orang bisa, kamu juga bisa. Saya juga bisa Pak. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun. Harus punya pengurus. Saya bersama Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009. Benar ya Pak JK? Iya. Nah, berarti ini sangat relevan untuk saya tanyakan pada Pak JK. Orang mengkaitkan bahwa Partai Golkar ini akan disiapkan untuk Pak Jokowi atau Mas Gibran. Saya sendiri tidak ikut, karena saya tidak pengurus Golkar lagi, saya tidak tahu internal apa yang terjadi seperti itu. Tapi bisa Pak? Bisa saja. Nah, ya, justru itulah yang perlunya angket untuk mengetahui, mempertanya ada apa semua nih sistem politik kita terjadi seperti itu. Karena kecurigaan demi kecurigaan timbul bahwa apa yang terjadi itu ya dalam keadaan seperti ini memang orang mencurigakannya ada roadmap desain yang besar pada politik akan datang. Ini kan ada suatu kecerdikan luar biasa sebenarnya. Roadmap untuk politik masa depan. Iya, yang diatur roadmapnya ini siapa jadi siapa wakilnya, siapa partainya. Itu kan menghadapi 5 tahun akan datang begini. Mungkin saya 10 tahun akan datang. Bapak waktu ditanya oleh wartawan, Bapak bisa Pak Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar atau Mas Gibran jadi ketua umum Partai Golkar? Pak JK mengatakan bisa, asal sudah bisa jadi pengurus 5 tahun, pernah ada di organisasi selama 5 tahun. Tapi kan apa yang nggak bisa diubari di Republik ini? Ya, undang-undang aja robah. Ini ada di ADRT Golkar bahwa harus jadi pengurus 5 tahun baru bisa dicalonkan menjadi ketua umum. Ini ketua umum ya. Kalau pengurus lain boleh saja. Ya kalau ada Munas kemudian mengubah ADART kan nggak, itu bisa lolos saja kan Pak? Bisa. Seberapa besar Bapak memiliki penciuman bahwa, karena kalau kita bilang Mas Gibran yang sebagai calon wakil presiden berdasarkan quick count saat ini atau hitung sementara real count KPU jadi wakil presiden tidak punya partai. Seberapa besar sebenarnya dalam hitung-hitungan politik dibutuhkan Mas Gibran ada di Partai Golkar? Golkar kan pernah menawarkan sebelum kira-kira bulan Desember ya. Sudah dipakaikan jaket. Tapi mau dipakaikan jaket, tapi menolak kan. Agak malu juga sebenarnya kalau saya orang Golkar ditawarkan tapi ditolak di muka umum. Dan itu terjadi. Jadi artinya Gibran sendiri tidak mau masuk Golkar. Artinya kalau salah itu. Itu kan dulu. Oh iya, tapi justru lebih penting dulu supaya ada orang Golkar pada waktu itu ingin mengatakan bahwa dia tidak kehilangan banyak. Ya Wapres Golkar juga, tapi tidak terjadi seperti itu. Pak JK sendiri waktu menjadi wakil presiden di 2004 kan tidak diusung oleh Partai Golkar. Tetapi setelah jadi wakil presiden, Bapak menjadi ketua umum Partai Golkar. Ya. Artinya ada kebutuhan untuk menjadi ketua umum sebuah partai besar supaya eksekutif dan parlemen itu bisa bersinergi. Ya, ada mayoritas di DPR. Ada mayoritas di DPR. Artinya kalau dulu menolak dipakaikan jaket oleh ketua umum Erlangga, kalau sekarang kan ada kebutuhan. Seorang Pak JK yang piawai dalam berpolitik aja perlu merebut Partai Golkar waktu itu. Apalagi ya mungkin politisi muda seperti seorang Mas Gibran. Ada bedanya. Kalau saya memang orang Golkar sejak tahun 66. Jadi saya muda masuk Golkar. Karena saya pernah pengurus di DPD Golkar Sulawesi Selatan pada waktu itu. Jadi jalan saya mulus saja karena saya orang Golkar.
Oke. Ya, Ini akan berbeda untuk Mas Gibran menjadi ketua umum Partai Golkar. Berbeda, karena dia bukan orang Golkar, orang PDIP. Jadi agak sulit. Kalau hanya jadi pengurus saja, misalnya wakil ketua, bisa. itu bisa dengan mudah. Bisa dengan Tapi mudah. tidak ketua umum. Iya, iya. Dan memang seperti Anda katakan tadi, kalau kita sudah masuk pemerintahan, kemudian di DPR tidak mayoritas, nanti ada usulan pemerintah bisa ditolak dengan mudah, kan? Tapi karena itulah waktu itu pertimbangannya agar pemerintah berjalan baik, maka Golkar itu harus di pihak pemerintah. Tentu pikiran itu juga sekarang masih seperti itu, bahwa karena sekarang katakanlah kalau nanti Pak Prabowo nanti jadi presiden ya, kalau tetap seperti ini, pendukungnya di DPR dari pemilu sekarang kurang lebih 44 gitu, 44% kan, jadi tidak mayoritas. Ya, apalagi Pak JK mengatakan bahwa Golkar itu tidak punya tabiat beroposisi. Ya. Kalau lihat tapi pasti sudah dipastikan lah Golkar pasti akan ikut pemerintahan sekarang. Ya. Tetapi kalau melihat komposisi yang partai yang mengusung capresnya tidak menang, itu kan sebenarnya 50-50 ya Pak. Kembali tadi, seberapa besar sebenarnya Golkar ini akan tetap berjalan seperti sekarang, atau bisa dibilang akan beralih ke pemimpinan? Kita lihat perkembangannya. Karena begini, ini kan nanti ditentukan oleh Munas Golkar. Apakah kalau normalnya akhir tahun, tapi bisa saja dipercepat apabila jadi Munas yang dipercepat, bukan Munaslup. Kalau Munaslup nanti Munas lagi kayak itu. Ya, proses teman-teman di Golkar kan pragmatis juga. Cuman Bapak juga mendengarkan bahwa sedang ada gerakan untuk mempercepat Munas Partai Golkar. Isu itu ada. Banyak orang mempunyai kepentingan. Artinya ingin ada pimpinan baru sebelum kabinet dilantik, pemerintah nanti, supaya ikut mungkin menyusun siapa menteri Golkar. Itu banyak kepentingan itu. Pak JK, kalau melihat posisi Golkar saat ini, ada internal Golkar yang sebenarnya juga masih menyimpan cerita di panggung belakang ya, atau ada sesuatu yang ingin digulirkan sebelum Munas di bulan Desember, tapi juga ada partai-partai lain. Apakah menurut Bapak semua partai-partai pembagian nanti, kan kalau kita lihat perolehan suaranya ini 4 dan 4 Pak, karena 8 partai yang lolos. Menurut Bapak apakah semua akan masuk ke dalam kabinet presiden terpilih nanti? Saya kira tidak, pasti tidak. Itu sulit sekali. Kan biasanya penyusunan kabinet itu 50-50. 50% artinya kurang lebih 16-17 menteri dari partai dan 17 lagi dari profesional. Jadi selalu begitu. Terkecuali nanti kalau disusunnya bagaimana. Karena banyak juga, kalau zaman saya dulu, kita nyusun seperti itu. Bahwa ada posisi-posisi yang tidak boleh dari partai. Seperti Menteri Keuangan, BUMN, atau beberapa lah posisi seperti itu yang kita plot untuk betul-betul kepada profesional yang ahli. Hasil pileg sekali lagi berdasarkan quick count, yang sementara unggul PDIP dan yang kedua adalah Partai Golkar. Kalau tadi Pilpres Bapak terkejut, kalau untuk hasil pileg Bapak terkejut juga atau bangga? Sebagai mantan ketua Golkar tentu saya bangga. Tapi saya terkejut juga. Kenapa terkejut, Pak? Tiba-tiba aja, bisa-bisa nomor 1 loh kursinya. Kursinya ya, suara mungkin. Karena Golkar lebih banyak menangnya di luar Jawa. Pak JK, awalnya sebenarnya kan kalau kita berbicara mereview yang lalu, karena Partai Golkar sekarang ini banyak mendapat sorotan. Biasanya setiap tahun dalam Pilpres selalu punya tokoh yang diusung oleh Partai Golkar. Baru sekali ini di 2024 Golkar nggak punya calon. Dan itu
dianggap cukup jadi beban karena nggak akan punya kotel efek atau apa untungnya buat Partai Golkar. Tapi secara mengejutkan bisa menjadi partai nomor 2. Bapak sendiri mengatakan jangan-jangan perolehan suara bisa bahkan nomor 1. Berarti hebat dong Golkar ya? Iya tentu, kan partai yang paling lama dan tersemua partai ini kan. Nggak, hebat sebenarnya buat saya sih agak satir sih. Kok bisa nggak punya siapa-siapa dalam Pilpres 2024 tapi partainya bisa menang? Dan justru kemarin kan mau ada gerakan Munaslup dan lain sebagainya. Menurut Bapak kehebatan Partai Golkar ini memang karena organisasinya atau karena ada operasi politik lainnya? Ya memang anomali. Biasanya yang menang itu juga partainya menang kan. Seperti PDIP karena 2 kali calon PDIP Pak Jokowi menang, maka partai PDIP juga naik. Dulu juga waktu Pak SBY jadi menang, partai juga ikut naik. Ini baru kali ini terjadi. Terbalik ini. Pak Prabowo menang, tapi Gerindranya turun sedikit suaranya. Dari ya anomali juga, yang tentu menjadi banyak pertanyaan masyarakat, ada apa? Ya bisa saja terjadi orang pilih calon presiden tapi pilihan partainya berbeda. Itu bisa terjadi. Baru sekali ini sih. Ya. Biasanya ada kepercayaan pada siapa capresnya dan kemudian siapa partai politiknya. Apalagi untuk menang berdasarkan quick count 58%. Banyak mengatakan harusnya Gerindra ini jackpot.